Dari mana dasar kalian? Ini kan saya tanya Simon Barkoba, tapi Oke. ceritanya Talmud itu isinya apa? Kamu harus tahu dulu. Talmud itu isinya artinya apa? pengajaran. Salah. Pengajaran. Salah. Talmud itu isinya apa? Talmud itu komentar rabi-rabi, jadi isinya Salah. itu nanti tulisan ya. Salah. Yang namanya. Percaya nggak? Saya kayak punya Talmud kok, kamu yang ngajarin. Saya juga punya Saya Talmud. punya Talmud. Talmud itu isinya apa? Tulisan yang Salah. Nah, makanya kan kamu nggak tahu Talmud itu isinya apa. Ini Ya, tuh Talmud apa? ini yang ini yang saya kasih. Sabar. Ini yang saya telanjangin kamu atas ketidaktahuan kamu. Silakan. Atau sorry, saya bisa katakan atas kebodohan kamu memakai kitab kami tanpa kalian pahami isi Sekarang kamu jelaskan apa itu Talmud biar orang juga menimbang. Silakan. Iya, sekarang saya tanya sama kamu, tahu atau tidak Talmud itu apa? Pengajaran. Salah. Gitu. Iya. Sebenarnya sih awalnya nggak apa-apa, tapi dia nyerang pribadi Rabi saya, ya kan? Itu kan Rabi pribadi apa, orang gitu. Nggak harus kita lagi ngomongin firman Tuhan kok, kritik teks dia jadi kemana-mana. Emang Rabi lu ganjen kok sama Ya, Yesus? Romo lu pedofil ya? Romo lu suka sama cowok lu, mau menuduhi anak-anak kecil. Mau apa lu? Never. Ya, ada datanya Gua gua. pernah sekali. Mana datanya? Ntar gua kasih. Mana? Ya. Mana? Sekarang lu digituin anak nggak? Bro. Romo lu pedofil, mempedofil anak-anak gitu. kecil. Rabi Tovia Singer itu hal seperti itu udah mendunia, bro. Iya, Romo lu juga udah mendunia, suka main sama anak kecil. Nggak pernah. Oh, pernah. Nggak pernah. Mana? Pernah. Mana? Lu kamu diam. Mana? Lu mana buktinya? Billy, bentar Mana? Billy. Mana lu buktinya? Bang Andrea, Mana? Jangan kayak gitu, bro. Bentar dulu ini hostnya, bentar. Hostnya ini Islam di bawah ini kepanasan dulu. Kau atur dulu Bill. Kau atur dulu Islam di bawah ini. Udah mau rungkat kita. Romo gua nggak ada istri. Lu ngomong kayak gitu, lu gila lo ya, Bil ya. Bodoh amat, Romo lu kan suka Tovia sama Singer anak itu kecil. punya istri nggak? Nggak, Tovia Singer punya istri nggak? Romo lu suka pedofil. Never. Pedofil. Gua bisa. Ayo, Instruksi ya kalian dua ya, Ade sama itu saya instruksi yang di bawah ini sudah mulai panas. Pak, Mas gini. Ade bisa dengar saya Nggak bentar gini, dulu Mas Tovia Ade. Singer, Bang, Tovia Singer, gua nggak nyerang lo. Bukan lu, Rion, bukan lu, tapi si ini nih, si pembunuh. Ini Lu ngomong tentang Romo gua kok. Si pembunuh. Nah, ini sekarang nih. Lu lihat. Bang Maher, biar aja. Enggak gini host. Kita kan saya kan menengahi karena yang di bawah itu udah mulai dari last Iya. udah datang. Bilang dulu Bill, yang di bawah ini Islam yang menjilat kau ini Bill. Coba dulu Bill. Mungkirin Ya, nggak ada lo, nggak usah urusan. dipungkirin. Nggak ada Aku nggak ada urusan, urusan nggak sama apa-apa. dia, sama Nggak ada mereka. urusan mereka, nggak apa-apa. Fine. Ini kita fight nih. Enggak, banyak yang belum blokir nih. Orang ini mau blokir Enggak. akun ini. Pra. Itu kenapa, pra? Sorry, bentar. Sexual abuse against adult woman. Datanya dari siapa itu datanya? Datanya, pra? Datanya data pribadi orang, pribadi atau data dari LSM atau apa? Kita tidak membicarakan Tovia Singer, tapi saya membuktikan. Oh, lu membicarakan Tovia Singer, jelas. Lu membicarakan lagi gua. Lu membicarakan Tovia Singer kok tidak membicarakan Tovia Singer? Tunggu, Otak lu taruh di mana sih? Saya mukul bangku nih, bentar, tunggu. Ya, saya di sini moderator, guys. Tunggu Bang Profesor, saya berbicara dulu. Jadi ini sudah nanti takutnya nih rungkat, lebih bagus kembali ke topik yang awal. Ya, itu satu, saya minta. Jangan ada mengenai membahas secara pribadi atau gimana. Itu kalau kalian membahas pribadi itu urusan kalian di belakang ya. Udah dengar? Oke, Betul. deal kalian tiga. Oke, deal. Baik. Dengar Profesor. Sepakat Bang Maher. Sepakat. Sekarang, oke, sepakat ya. Saya pegang janji Anda kalian tiga ya. Sepakat.
sekarang gue mulai ya. Billy. Bro, ini lagu apa ya? Apa? Wah, Billy ini dia tuh nggak ngerti Mesias itu seperti apa, bro. Faktanya itu dia nggak ngerti Mesias itu seperti apa, bagaimana tuh dia nggak tahu. Bill, coba jelasin Mesias itu apa tuh? Mesias. Coba jelasin Makamai. Mesias itu apa, Bill? Jelasin. Bill. Udah Rion, Mesias. dia nggak bakalan bisa dia menjelaskan itu. Nggak, jangan kayak gitu, bro. Nggak apa-apa. Nggak, saya mau tahu. Karena begini, Pak. Mesias dia itu pun pernah mualaf. Ya. Mesias dia tuh Muhammad itu. Enggak, stop dulu, bentar bro, jangan kayak gitu. Tapi faktanya Mesiasnya beliau, Mesiasnya Yahudi ini, mereka itu berkali-kali memprediksi Mesias, tapi gagal mulu. Mereka ngerti bahasa Ibrani semua itu. Sudah jelas di dalam seluruh kitab tanah. Makanya tadi saya tanya kan sama Rion, ada nggak Yesus dinamakan akan menjadi raja dalam kitab tanah? Tidak ada. Memang benar kata Adirion. Memang benar kata Adirion, tidak ada Yesus. Iya benar. Betul kan? Tapi sang raja akan datang. Kalau kamu bilang Daud itu konyol. Itu kan itu jelas. Mereka akan mengabdi kepada Yahweh Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang apa? Yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi nama sang raja yang akan datang itu jelas Mesaya adalah Daud. Kok kamu kayak orang Islam memahami Masa? itu? Iya. Memang Daud itu pernah bangkit? Pernah. Saya mau tanya. Asyar Hakim lah ya. Saya mau tanya sama kamu. Daud itu pernah bangkit gak? Kan Asyar Hakim lah ya, artinya yang akan aku bangkitkan nanti. Pertanyaan saya, Daud itu pernah bangkit gak? Belum. Berarti yang kamu nanti yang Daud. Iya, yang akan bangkit. Kan sesuai tertulis di situ. Baik, sekarang saya tanya, secara material, kebenaran material, memangnya Mesias itu namanya Daud itu? Iya. Mau enggak. Ada tiga Kenapa ada Judas Makabe dari Mesias? Kenapa dia Mesias juga? Karena kenapa? Karena pertama dia mengalahkan pasukan Greek Roman Empire. Gagal atau berhasil? Berhasil pertama. Tapi akhirnya enggak guna akhirnya. Akhirnya gagal. Tapi dia bukanlah Mesias akhir. Yang ditunggu-tunggu. Oke, yang ditunggu zaman itu ada Mesiasnya. Yang kamu tunggu siapa? Yang kamu tunggu siapa? Mesias yang bernama Daud. Enggak, yang kamu tunggu siapa? Mesias yang bernama Daud, sang raja yang akan datang, yang akan Tuhan bangkitkan bagi mereka. Namanya siapa? Daud. Yeremia 30 ayat 9. Enggak, di mana tuh? Ayatnya Yeremia 30 ayat 9. Iya, baca yang keras. Iya. Pasti. Bentar dulu. Ini ada yang apa Yusa 70344, tolonglah jangan Anda memprovokator semua ya. Yusa 70344 ya. 30 ayat 9. Ya. Oke. Nanti boleh dibacain kalau ada Mereka akan waktu. mengabdi kepada Hafsem, ilah mereka, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Gimana tuh? Betul. Jadi ini kan ya Raja Daud sudah meninggal kan, sudah mati, sedang di dalam kubur di tanah gitu. Nah, nanti ya ini kan Yeskiel berarti Yeremia berarti sudah setelah Daud. Jadi Daudnya sudah mati. Kecuali kalau Yeremia itu sebelum Daud ya, ini setelah Daud. Jadi setelah Daud sudah mati, meninggal. Ya oke. Iya, maka mereka orang Yahudi akan menyembah kepada Yahweh Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka. Asyar Hakim lah yang akan aku Mesias bangkitkan. kamu namanya Daud. Mesias kamu namanya Daud. Kau salah kutip. Itu bukan Judas Makabe. Kau maksud Barkoba mungkin. Apa? Gimana, Bro? Rom. Yang kau maksud itu bukan Makabe tapi Barkoba. Kau salah bilang. Simon Bar Kokhba ya betul. Simon Bar Kokhba Ini juga salah kutip. Tadi bilang Iya, maksud gua tahu maksudnya Rion mau ke situ. Maksud Persia. Iya, tahu maksudnya gue salah. Gue minta maaf. Oke, terus kenapa ada Simon Bar Kokhba?
Ya karena dia bukan bernama Daud. Dia setiap generasi orang Yahudi itu ada generasi yang berpotensi menjadi Mesias. Jadi dia gagal nggak? Dia berhasil dalam Berhasil tugasnya dalam arti? dia. Dalam arti? Gagal. Dia berhasil. Lihat, dia lebih hebat dari Yesus dia. Dia punya masukan. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Pernah nggak Mesias kamu, Mesias orang Yahudi itu pernah mualaf? Pernah nggak? Oh si itu sahabat Tafski. Ya, betul. 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 Kenapa? Kenapa gagal? Karena dia gagal itu, saya belum baca, saya nggak tahu pasti soal itu benar. Ya, kenapa? Kalau tidak tahu, saya akan tidak tahu jawabnya, betul. Ya. Terus kenapa kamu ngomong Yesus gagal? Kamu aja gagal. Yesus gagal. Sekarang Yesus punya pasukan nggak? Nggak pernah, nggak punya. Nah, pernah punya tentara nggak? Kamu tahu nggak Mesias itu Sabar kerajaannya di dulu, mana? Yesus pernah mimpin kerajaan nggak? Nggak pernah. Kerajaan apa? Nggak pernah, ya udah gagal dia sebagai Mesias karena Salah, Mesias itu salah. punya Kerajaan. Gue jelasin malu ya. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Kerajaan dia bukan dari dunia. Ya iya, kalau kerajaan Ya benar, kalau makanya begitu kan lu- jadilah Mesias di surga saja, jangan di dunia, karena Mesias di dunia itu ya kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya yang kamu tunggu itu dan enggak, yang kamu tunggu itu Mesias gembel atau Mesias dari kerajaan surga? Yang saya tunggu itu Mesias Gembel. dari Hasem. Betul. Dari Hasem itu apa? Ya, dari Tuhan. Enggak, kamu itu Daniel 7 ayat 13 kan dia itu kan kerjanya itu untuk selama-lama, bro. Enggak, dia bilang kerajaan surga. Kata siapa di situ ada kerajaan surga? Loh, saya nggak bilang ke surga loh. Saya bilang kerjaan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Enggak. Kamu bilang kerajaan surga loh. Kerajaannya ada kerajaan surga dalam Daniel loh. Kamu bilang kerajaan surga loh. Enggak, never. Gua No. bisa Kamu barusan bilang dan kitab Daniel menyatakan bahwa kerajaannya ialah kerajaan surga dari kerajaan surga. salah. Kamu bilang. Kerajaannya untuk selama-lamanya gue bilang. Kamu bilang kerajaan surga tadi. Jangan Ya, bohong lah. enggak. Enggak mungkin. Please, Kamu salah dengar. Enggak, kamu Jangan salah dengar. orang kamu bilang kerajaan surga barusan kata kerajaan surga keluar dari siapa barusan? Aduh, telinga. Sebelumnya lagi itu ada Yesus ngomong kata kerajaan surga dari mana idenya? Saya dari ngomong kerajaan gua, surga. baik Iya. gua. Tapi dengar dulu. Lainnya itu salah. Oh my God. Tidak, orang Yahudi itu tidak ada kata surga. Itu adalah kata-kata serapan dari Oh my dari Hindu. Sama Soal Yem kan? Eropa. Enggak. Nggak ada, kita Bro. nggak kenal surga. Iya, Orang kamu Yahudi. kenalnya apa? Sama Yem kan? Syamaim. Ya bener lah, kan supaya orang mengerti. Ini kan yang kita ketemu kan sama orang-orang gembel, bro. Lah, kamu kan ngomongnya bukan sama orang gembel. Lah, kita kan ngomong kan sama Yang gembel itu yang orang tidak gembel tahu. membayar 3 juta. Itu yang gembel. Enggak, Lanjut. dengar dulu, fight, stop dulu. Nah. Tentang sorga itu tentang bahasa pak. Gue tuh bukan orang norak, gue ngerti tentang sorga. Surga itu memang bukan bahasa Ibrani, gue tahu itu pak. Iya, makanya lu bawa narasinya ke gua nggak pas. Enggak, sekarang saya tanya sama kamu. Mesias kamu itu kenapa gagal? Rabi kamu kenapa gagal mulu? Iya, nggak gagal kok, itu semua Siapa yang berhasil? berhasil Siapa yang berhasil? mengalahkan. Siapa yang berhasil? Bukan, siapa yang berhasil menjadi Mesias? Siapa? Ya, salah satunya itulah keluarga Bar Kokhba itu berhasil. Barakoba mana? Siapa? Barakoba. Siapa? Ayo, siapa? Siapa? Aku lanjut Siapa? ya, Prana. Siapa? Ini aku kejar. Kenapa? Siapa? Barkoba siapa yang berhasil? Mereka semua satu keluarga loh, itu ada 4. Iya, siapa? Simon Bar Kokhba. Siapa namanya Simon? Iya, Siapa yang berhasil? ada 4. Iya, siapa yang berhasil? Katanya keluarga Barkoba. Siapa yang berhasil? Kasih nama. Aku lupa, pokoknya ada 4 itu. Kamu mesti cek dulu di data. Kamu nggak menghargai nama Mesiasmu dong? Katanya Oh berhasil. enggak dong, enggak. Kamu aja Nama juga Mesiasnya siapa? menghargai nama Mesiasmu, orang Mesiasnya namanya siapa nggak yang ada Yesus berhasil? kok. Nama Mesiasnya siapa yang berhasil? Boleh saya lihat data dulu? Boleh. 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 Kasih ya. Nah, gitu. Kasih yang berhasil ya. Berhasil ya. Bentar. Mana lihat itunya? HP sini. HP PP. Ih, saya lupa nama Mesias ya. Iya. Konyol nih orang. Ya makanya kan saya bilang ada 4. Le Mesias itu, aduh, Mesias itu mualaf itu loh, konyol loh. Itu konyol loh, Bil. Mesias Enggak. mualaf itu konyol loh. Justru itu Menurut lu konyol? ada alasan. Enggak, menurut lu konyol enggak? Enggak, menurut lu konyol enggak? Enggak, menurut gua enggak. Berarti Mesias lu pernah mualaf tuh enggak konyol?
Nggak konyol. Kenapa demikian? Ada yang lebih parah, Pra. Ada yang Kenapa lebih parah, Pra. demikian? Apa, Bro? Karena Apa, Bro? Islam Mesiasnya itu adalah Kristen. agama. Agama apa? Itulah Mesias. Agama apa? Anjir Mesias. Islam. Mesiasnya Bukan, Kristen, Pra. karena Islam Mesiasnya itu Kristen, adalah Pra. agama Nanti yang kita paling kejar, dekat nanti dengan kita orang kejar. Yahudi. Mesiasnya mereka Kristen, namanya Severny. Mesias. Betul, Terus. Iya. Bentar dulu. Instruksi lagi. Ini lama-lama typing-typingnya di belakang yang di bawah ini kok makin jadi. Selamat, diam aja bro. Diamin aja bro. Ada komen ya, Bos, bayaran bos, aja, Bang. itu bos. Itu user itu udah mulai apa kacau itu bos? Laporkan aja bos. Matikan aja apa komen-komennya itu lah. Rasyakian matikan aja. Bila perlu blokir semua orang itu. Ganggu aja tuh sebaluak-baluak tuh. Siapa ya? Simon Bar Kokhba, terus ada lupa. Oke, namanya siapa, Bil? Jangan lupa dong. Nama Mesias loh, ini penting. Sabar. Iya, iya. Sabar. Orang Jawa dong kalau sabar. Bukan sabar untuk membayar 3 juta maksudnya. Oh, oke. Iya, kita kan nggak punya duit, Bil. 3 juta. Emang iya, kan kau kan fakir. Iya, fakir naik. Iya, fakir naik yang digambarin. Ayo, nama Mesiasnya tadi siapa? Sabar, lagi cari data. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Simon Bar Kokhba, Simon Bar Kokhba or Simon Ben Kokhba, kami refer to as Simon Kokhba was the Jewish military leader in Judea. Terus Host monitor host. Itu komentar ditutup aja host. Monitor host. Gak usah bro. Gak apa-apa bro. Ini masalahnya si user ini kayak merekam ini. Gak apa-apa. jadi Bar Kokhba dia melayani serve as the state leader, pemimpin negara ya, crowning himself as nasi. Dia itu sebagai nasi ya, nasi itu pangeran, prince. Some of the rabbinic scholar in his time image him to be long expecting Messiah of Judaism. Bar Kokhba was killed by the Roman troop in the fortified town of Datar. Bentar. Makin gak kondusif ini. Bentar. Tunggu Biarin dulu. aja, Saya biarin bicara aja dulu. gitu. Oh, Maher. Nah, bentar. Kalau yang di bawah misalnya Anda kalian share tanpa izin atau siapa, itu Anda kena undang-undang juga. Ingat. Dah. Jadi ini pembahasannya, ini saya menengahi. Jadi yang agama seberang jangan ikut campur. Bukan saya panik. Dan saya di sini. Halo Bang Mahir. Ini Bang Paulus, karena yang di bawah nggak kondusif lagi Bang Paulus. Izin Bang. Iya maksudnya begini Bang, nggak usah kita terlalu respon dengan mereka Bang, tambah besar telinga nanti Bang. Iya, Biarkan saja mereka, nggak usah respon. Karena di sini kan kita berbicara tentang imannya kita Bang, tidak menyangkut dengan imannya orang gitu. Jadi Bar Kokhba ini dikatakan Bar Kokhba itu some of the rabbinic scholar in his time. Jadi para sarjana pada waktu zamannya dia menggambarkan dia sebagai long expected Messiah of Judaism. Jadi dia adalah sosok yang dianggap sebagai Mesias pada waktu sejaman. Jadi katanya bukan Simon Bar Kokhba, katanya ada 4, bukan Simon. Jadi siapa? Simon lagi enggak, jadinya. maksudnya yang disebut Mesias dia, cuma dia punya saudara 4 gitu. Iya, siapa? 4 Kalau gitu saudara. yang Mesias sebetulnya siapa jadinya? Kita nggak tahu Dia. saudaranya. Dia. Ya udah, berarti tadi benar kan? Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan Aderion. Simon Bar Kokhba berhasil nggak? Gitu loh. Pertama berhasil Apa yang dia dia kan berhasil? Oke, apa yang dia itu berhasil? dia mengalahkan pasukan Greek Roman Empire pada waktu itu. Iya, dan pada waktu itu ya dia kan itunya di sekitar Betar dia. Jadi dia kalahnya itu nanti di Betar, dikalahnya. Tapi pada waktu itu makanya ada hari raya Pentabisan, Bait Suci ada dalam Perjanjian Baru juga kalau kita klik aja. Pentabisan Bait Suci atau Hari Raya Hanukkah. Jadi Hari Raya Hanukkah itu Oke, katakanlah itu betul ya. Ya, aku anggap perkataanmu betul. Sekarang saya tanya, kalau dia belum Simon Bar selesai Kokhba orang meninggalnya gimana, ngomong. Bil? Nanti Simon Bar Kokhba meninggalnya gimana? Boleh diceritain? saya belum selesai ngomong loh. Kamu udah motong-motong loh. Oke. Oh, belum Jadi gitu. selesai.
Ya kan lagi ngomong, masa mesti bayar 3 Udah juta? selesaikan dulu. Ya, ya. Jadi pada waktu itu bait suci itu dilumuri oleh darah babi. Ya, ini suatu penghinaan besar terhadap apa namanya institusi agama Yahudi ya. Saya Bait suci dilumuri darah Bang Adi babi. diam dulu ya. Aku yang sama Billy dulu ya. Lanjut Bil, lanjut Bil. Dan itu setelah itu barulah mereka menghabiskan bait suci dengan cara memerangi dan akhirnya pasukan itu kalah gitu. Terus apa pertanyaannya sekarang? Biar saya cari ntar. Pertanyaannya, dari mana kamu bisa tahu bait suci waktu itu dinajiskan? Saya pun tahu itu ceritanya. Kami orang Kristen Kalau udah tahu jangan nanya lah. Loh, Kalau tahu kok nanya. sabar. Saya punya datanya secara tekstual proof. Di Talmud ada itu, di Talmud. Ya, oke. Talmud Udah tahu tahu dari kok mana? nanya. Talmud abad Kalau- Talmud abad 4. Sebentar. Talmud tahu dari mana? Kisah itu kan sebelum Masehi. Dari mana dasar kalian? Ini kan saya tanya Simon Bar-Kokhba, tapi Oke. kan ceritanya Talmud itu isinya apa? Kamu harus tahu dulu. Talmud itu isinya artinya apa? pengajaran. Salah. Pengajaran. Salah. Talmud itu isinya apa? Talmud itu komentar rabi-rabi, jadi isinya Salah. Loh, Salah. itu nanti tulisan ya, Salah. yang namanya. Percaya nggak? Saya kayak punya Talmud kok kamu yang ngajarin. Saya juga punya Saya punya Talmud. Talmud itu isinya apa? tulisan yang Salah. Loh, aku belum Salah. selesai loh, kalau udah salah dulu. Enggak salah, Jadi nggak ada memang tulisan salah. dalamnya. Kalau tulisan Dalamnya aja udah apa? salah MP3. itu. Dalamnya Bukan. MP3. Bukan Tahu tulisan. atau tidak? Saya tanya sekali lagi. Talmud isinya apa? Talmud itu isinya tulisan dan Salah. bukan tulisan dalamnya. Nah, Dalamnya oke. oncom. Sekarang saya tanya sekali lagi. Talmud isinya apa? Jawab. Kamu bilang dalamnya bukan tulisan berarti. Dalamnya apa? Enggak, jawab aja pertanyaan saya. Talmud Tulisan. itu isinya apa? Dalamnya tulisan, komentar rabi-rabimu itu. Isi gosip-gosip Salah. rabi-rabimu itu. Salah. Salah ya. Ya, saya kasih tahu ya. Kamu tahu nggak tidak Talmud itu isinya apa? Apa? Tulisanmu itu kan. Itu Enggak, saya kalimat saya kopi. tanya, kamu tahu Aku atau belum- tidak aku Talmud belum isinya ngomong, apa? Kamu potong. Aku belum ngomong, kamu Iya potong. enggak? Iya, Talmud isinya apa? Talmud itu, makanya aku bilang, aku sering membuka Talmud, ya, sering saya Iya, buka. isinya apa? Sabar ya. Hmm. Yang saya buka Talmud itu isinya adalah segala macam tulisan Taurat yang dimana dituliskan di sebelah kanannya itu adalah tulisan para rasul kami yang namanya gloss. Kalian tiru di sebelah kanannya, jadi tafsir-tafsir atau komentar-komentar rabi kalian yang ada di kanan atau kiri tulisannya itu. Tulisan Torahnya itu ada di tengah. Itu yang namanya Talmud. Talmud itu berasal dari bahasa pelajaran. Dalam bahasa Yunaninya katekismus. Ya, pengajaran atau pelajaran. Itu lamit atau lamat. Betul? Nah, pertanyaannya begini, Salah. Talmudmu sebentar dulu, sebentar. Kan kamu nanya tadi, betul? Salah, saya bilang. Sebentar dulu, sebentar ya aku Ya kan selesai. kamu nanya. Talmudmu itu abad berapa paling tua, Bil? Kenapa? Talmud itu paling tua abad berapa punyamu? 200 sebelum Masehi. 200 sebelum Masehi Talmud apa? Nah, makanya kan kamu nggak tahu Talmud itu isinya apa. Ini Ya, dua, Talmud apa? ini yang Talmud ini apa, yang Bro? saya kasih. Sabar. Ini yang saya telanjangin kamu atas ketidaktahuan kamu, Silakan. atau sorry saya bisa katakan atas kebodohan kamu memakai kitab kami tanpa kalian pahami isi Sekarang kamu jelaskan apa itu Talmud biar orang juga menimbang. Silakan. Iya, sekarang saya tanya sama kamu, tahu atau tidak Talmud itu apa? Pengajaran. Salah. Ya udah, Talmud itu isinya apa? Kali tanya itu kan. Talmud itu isinya apa? Isinya Kamu bilang komentar tadi. rabi-rabi atas tentang Nah, apa itu yang ada salah di dalam. sayangku. di dalam Talmud itu isinya apa? Misnah dan apa satu lagi? Coba tolong. Misnah dan apa? Marah. Apa? Bantu temenmu ini. Marah. Apa? Dia marah. Pinter Aderion, ternyata Aderion lebih pintar dari Profesor siapa namanya ini Edwin. Jadi isi Talmud itu apakah isinya Talmud itu Misnah dan Gemara dijadikan Kami nggak satu? kenal Misnah.
Itu aja. Iya, makanya kamu juga jangan jangan karena kamu sebut Talmud, karena Talmud bukan kitab kalian. Makanya ketika kamu mengatakan Isinya Talmud, bukan tulisan ya berarti. Tadi kamu bilang bukan tulisan, salah kamu bilang kalau dalam sabar. Isi dalamnya daripada Talmud itu kopi, apa? berarti. Misnah dan Gemara. Ya. Itu yang kamu harus tahu Misnah. esensi. Bil. Misnah dan itu- Gemara. Oke, sekarang kita tanya ke teman-teman. Misnah ini Misnah abad itu berapa? tahun Abad berapa? Misnah ada? itu 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Misnah apa lagi namanya? 200 sebelum Masehi itu Misnah. Belum Masehi. Misnah ya Misnah apa ya? 200 Misnah ya sebelum Masehi itu Misnah. Misnah apa? Misnah yang pertama dibawakan itu sifatnya ini loh, apa namanya? Kan dia oral Torah ya, oral Torah yang dibukukan. Jadi Berarti itu turun Torah, temurun. kan? Nah, berarti Torah kan? Iya nggak? Oral Torah. Tadi aku bilang Torah. Betul. Kamu bilang bukan Torah. Berarti Misnah Oral itu Torah. Torah bukan? Oral Torah, betul. Oral Torah betul, ya udah selesai. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Enggak ada saya mempermalukan, saya nggak bilang itu bukan Misnah Torah. itu adalah berarti benar kan? Misnah itu juga Torah. Tapi Di yang mana kalian saya sebut bilang dengan- Misnah bukan Torah? Yang justru yang ketahuan kamu itu, kamu diisi dari Talmud, kamu nggak tahu apa. Isi Talmud adalah Misnah dan Gemara, kata Aderion pinter. Kamu yang nggak tahu. Gini loh. Di dalam kekristenan kami tidak mengenal namanya Misnah. Misnah itu kan Iya, adalah Talmud juga Torah. kalian nggak kenal kok. Iya. Kalian juga nggak kenal Talmud kok. Makanya kan jangan bawa Talmud. Loh, Talmud Giliran itu- giliran ditanya isinya Talmud nggak tahu isinya apa. Pakai bantuan Aderion baru tahu. Bagi saya itu kitab sampah, bro. Bahkan Oh, bagi apa lagi bagi saya lagi? Bagi saya kitabmu itu yang abad Bagi kami itu keempat kitab itu sampah. abad Gini loh. keempat tidak pernah dipakai kata Gini. Romomu, Para Romomu, rasul- Romo Sem Aldo, Yesus tidak pernah memakai itu di dalam bait Aldo suci. gereja mana sih, saya nggak kenal. Jadi gini loh. Nggak pernah Yang dipakai di bait namanya suci. Torah, ya kami mengenal dari rasul kami yang orang-orang Yahudi, 12 rasul Yesus itu orang Yahudi. Dia nggak pernah ada bilang namanya Torah lisan yang disebut sebagai Shebal Peh. Ada loh, pernah ada loh mengenal- Torah lisan Kami Yesus loh. tidak mengenal itu, dan kalian berusaha mengatakan itu Torah lisan, tapi kalian tulis lagi dan kalian beri lagi namanya jadi Misnah. Dan sekarang saya baru dengar ada Misnah abad kedua sebelum Masehi. Nah pertanyaannya itu Misnah apa? Dari mana? Ya kamu bisa dapat? Misnah apa? Misnah itu sifatnya turun temurun ya dari Yohanan bin Kembali Zakkai lagi kita- Yohanan bin Zakkai ya turun ke Rabi Akiva. Ya udah. Yohanan bin Zakkai turun ke Yohanan bin dengerin Zakkai dulu. itu abad berapa, Bil? nanti kita tarik sebelum Yohanan bin Zakkai. Nanti saya kenapa saya Yohanan tarik bin dari Zakkai baru ada kenapa abad saya kedua, setuju nggak? Jonathan bin Zakkai kenapa? Karena Yohanan bin Zakkai ini adalah guru daripada gurunya si Paulus, kata Paulus namanya Rabi Gamaliel. Tidak ada. Yohanan bin Zakkai bukan orang Yahudi. Yohanan bin Zakkai itu adalah murid dari Akiva. Akiva punya murid Iya 20.000, terus paham, Pak. mati. Tetap Bukan mereka orang adalah Yahudi. dia Paulus seorang orang Yahudi ya. Yohanan bin Zakkai bukan orang Yahudi. Akiva bukan Iya, orang tapi dia Yahudi. tetap orang Yahudi. Nggak Kan bisa. ketika orang itu convert, satu Torah berlaku bagi Nggak orang bisa, asing. itu namanya Nggak convert, bisa, bro. convert aja. Convert, Loh, bro. Convert tetap ya, aja. convert. Dia gembel, Orang bro. Yahudi, Dia gembel, bro. Dia gembel. Seketika dia Gembel, convert, dia betul. menjadi orang asli sama, tidak boleh dipisahkan dengan orang asli. Orang convert itu Percaya tulisan bukan Loh, orang Yahudi. di dalam Torah ada tertulis dalam Torah, Tuhan mencintai Akiva orang bukan yang Yahudi, convert. bro. Akiva bukan Akiva juga orang bukan Yahudi. Orang Yahudi, orang Gembel apa dia. itu? Gembel. Ketika orang itu sudah menjadi convert ke agama Enggak, Yahudi, dia menjadi satu. Gini loh, ajaran Yahudimu ini ajaran siapa sih sebetulnya? Kok yang dirikan itu bukan orang-orang Yahudi, orang-orang nggak jelas. Ya, Akiva lah. Ada Akiva itu orang apa sih, Bil? Coba kamu cerita dulu ke teman-teman. coba Ya ya. kamu aja yang cerita, Mas. Kalau kamu suruh saya Kan cerita itu ya. kamu. Iya. Itu kan kamu. Iya, kalau kamu yang suruh saya cerita, kamu itu siapa? Kamu aja yang berani bayar Oh saja iya tidak udah, 3 ya juta. udah. Kalau gitu aku bilang Ah. Akiva bukan orang Yahudi, Yahudi gadungan, bikin ajaran Yahudi-Yahudian. Setuju nggak? Enggak. Ya udah, kalau gitu dia orang Yahudi berarti. Orang Yahudi. Orang Yahudi, bapaknya Yahudi. Convert. Saya nanya, saya nggak nanya dia convert. Saya nanya dia aslinya orang apa gitu loh. Ya kan kamu tahu, masa jawab. Pokoknya Ya, orang dia apa? itu Jujur, bapaknya itu seorang Kita Jujur, convert. Bil. di sini. Jujur, Bil. Apa sih jujur? Orang apa dia? Orang apa dia? Jujur. Dia kan pendiri agama Jujur. kan? Iya, jujur. Dia itu Rabi Akiva itu bapaknya seorang convert. Gimana sih? Jadi kalau Convertnya apa? Orang apa? Convert sama Orang apa? Rabi Samuel. nanti saya Samuel kasih juga nanti bukan saya orang kasih Yahudi. datanya ya.
Saya kasih datanya ya. Ya udah. Ini Saya kalau boleh itu nggak pakai saya Talmud? udah kasih di Misnah. Saya udah pernah kasih loh sama kamu ya. Saya pernah kasih lihat datanya itu. Nggak pernah. Oh jangan, berarti kamu bohong. Berarti Nggak kamu bohong. pernah, aku juga Sekarang nggak saya kasih data lagi. Nggak pernah. Ini Ini aku tunggu ya. bisa Sekarang buka saya kasih data lagi dari kitab Misnahnya ya, yang menyatakan bahwa Rabbi Akiva itu adalah seorang convert. Ini ya, ini dari Sefaria ya. Akiva dalam Talmud Sanhedrin, dia adalah keturunan dari Pangeran Sisera ya. Sisera yang ada di Hakim-Hakim. Nah, Sisera Betul. orang apa? Sisera orang apa? Orang apa ya? Orang apa? Orang Batak. Bukan lah, masa orang Batak. Ya orang apa dia? Akiva ini. Tapi bapaknya seorang convert, coy. Oh, di Gimana Akiva sih? ini dikonvert sama Rabi Samuel. Bapaknya mau kamu bilang convert, itu nggak ada bukti. Ya. Ada bukti, saya kasih di Misnah ya. Saya kasih di kitab ya. Oke. Ya. Ini orang apa? Orang apa ini? Sisera ini. Ada di rumah saya punya. Tunggu sebentar, saya pulang dulu. Sisera di rumah. Oh, enggak, saya harus ada datanya dong. Kalau kamu kan sudah ada datanya di situ enak. Kalau saya kan Ini ada loh, data saya ini di loh. rumah. Ini udah jelas nih Talmud Sanhedrin. Datamu sendiri. Ini Sisera orang apa? Udah jelasin aja orang apa. Ya udah, lu kan udah tahu, jelasin aja orang Ya apa. udah bilang aja orang apa orangnya. Lah, lu kan yang udah tahu. Kenapa lu mesti nanya gua? Tahu. Ini pendiri ajaran agamamu loh ini. Enggak dong, justru dia itu dari yang sebelumnya. Siapa sebelumnya? Gitu. Siapa sebelumnya? Sebelumnya dia. Siapa namanya sebelumnya? Siapa? Kasih nama. Tunggu bentar ya. Lo tunggu bentar terus dari tadi. Iya, lu kan enak di situ. Gua lagi di rumah nyokap gua dekat dari sini. Jadi gua harus pulang dulu baru gua bisa kasih data. Orang Yahudi katanya biasa Torah lisan. Tapi Ya enggak gitu. Lu juga kalau nggak ada data di situ lu juga mati. katanya tadi Talmud bukan Torah. Ternyata Torah lisan. Enggak lo, gua nggak pernah bilang Talmud bukan Torah. Tadi kamu bilang bukan Torah. Enggak ada, gua nggak pernah bilang Talmud bukan Torah. Yang bilang lu kali, jangan fitnah lo. Gua Astaga. nggak pernah bilang Talmud itu bukan Torah. Lu fitnah kacau lo. Yaudah. Ini balik. Ini orang apa ini? Aduh, ya udah apa nih? Selesaiin dulu. Gua nggak ngomong Talmud bukan Torah lo. Orang Ambon, orang Batak, atau orang Jawa. Bukan orang. Sisera ya, sabar. Sisera. Data. Sisera. Ini kayaknya orang Batak sini. Sisera Hasibuan namanya. Iya, Sisera Hasibuan itu. Hah? Oh, dia adalah Meow. orang Kanaan. Panaan lagi anjir emang parah. Iya. Parah orang Kanaan. Terus kenapa? Berarti Terus kenapa? ajaran Kanaan. Buktinya, Rabbi Akiva tidak pernah menyembah kepada Yesus atau Yesus yang akan datang, nggak ada. Enggak apa-apa. Iya, orang gagal semua. Iya. Gini deh, simple aja sebenarnya. Rabi-rabi yang anggap itu gagal, ada nggak rabi-rabi itu suruh Tapi dia mengajarkan bukan Yahudi kan? kepada manusia? Tapi dia bukan Ada Yahudi nggak? kan? Enggak, tapi dia bukan orang Israel kan? Bukan orang Israel, tapi dia seorang Yahudi. itu dia. Betul. Nah, ini loh Bukan dia orang orang Israel. rabbinik. Begini Bukan loh orang Israel, Iba. tapi bukan Rabbinik orang itu Yahudi. begini. Nah, hebatnya, Rabbinik itu Rabbi Akiva begini. yang bukan orang Israel dan orang Yahudi Rabbinik itu tidak pernah begini. mengajarkan bahwa Pengajaran Yesus mereka itu bukan adalah dari Yesus. orang Yahudi. Kami itu Paulus itu suku Ibrahim, Benyamin. bro. Nggak ada suku Sorry. Ibrahim. Sorry, gue salah. Gue salah. Keren. Benyamin, gue salah. Ya, Suku Ibrahim. Benyamin. Iya, gue salah, bro. Gue salah. Benyamin. Iya, salah. Benyamin. Ya Ini nggak ya. apa-apa dong. Nggak apa-apa. Lah, Dia kamu itu di mana? Enggak. Kamu itu Enggak, suku Rabi Ibrahim Akiva itu kamu nggak ada. mana? Apa Enggak, dulu, Rabi suku Akiva kamu Ibrahim. mana? Rabi Suku Ibrahim ada tidak? Akiva kamu mana? Suku Ibrahim ada tidak? Suku Ibrahim nggak ada, bro. Gue salah. Oh, ada suku Ibrahim. Nggak Suku ada. Ibrahim itu ada dua. Yang Tidak satu ada. namanya suku Enggak, Ibrahim, bro. yang satu namanya Ismail, yang satu namanya Apa? Ishak. Oh, ini Gua minta maaf. ajaran Lanjut. Kanaan ini Tante. Kanaan nih. Orang Lah, Kanaan bukan. ini nih. Orang Oke, tahu Kanaan dia nih, orang Kanaan. penyembah Dia sorry. berhala ini. Oke, dia orang Kanaan. Penyembah Oke. berhala. Nah, tapi pernah nggak Rabbi Akiva mengajarkan tentang Yesus yang akan datang? Tapi bener nggak Akiva itu kanan? Bener nggak Akiva itu kanan? kakeknya Bukan Sisera. Dia Siseranya. nih. Dia ini bener nggak orang kanan? Sisera iya. Akifanya. Kanaan kan Israel, goblok banget sih kalian. Kanaan Akifanya itu kan Israel, tanah kanan itu tanah Israel. Gimana sih kalian geologi belajar di mana kalian ini?
Udah nggak ada stok Tuhan, Bil. Tanah Kanaan itu tanah Israel nantinya. Tahu nggak? Jadi waktu kitab Tawarik ini, kitab Tawarik Kalau nantinya itu udah, gue udah males banget ya, Bil. Ada nantinya juga. Kalau nantinya itu kan berarti kan iya yang lu sabar harapin. dulu. Gini, Konyol, Bil. pinter gini. Sisera itu tahun zaman raja-raja ya, perang raja-raja. Itu Sisera. Nah, zaman raja-raja itu ke zaman Rabi Akiva sudah Israel sudah ada. Ya, jadi raja Sisera itu adalah murni orang Kanaan pada waktu itu. Nah, ketika tanah Yahudi nggak? diambil oleh Israel, Akiva itu orang Yahudi nggak? Yosua, akhirnya barulah tanah Kanaan itu jadi Jadi gini guys, Akiva itu proselit bro, ya guys, dia itu orang proselit. Betul. Yahudi, bener. Betul. Nah, gue mempersingkat aja pak. Ya, Paulus ini memang dari suku Benyamin pak. Kata siapa? Lo kata gua. Ya kata lu, orang dia ngaku murid Gamaliel ternyata bukan, justru Rabi Gamaliel mengutuk orang Kristen. Kamu ini dalam Birkat Haminim yang dibuat oleh Rabi Gamaliel, Gamaliel lu apa sih? Gamaliel lu siapa sih? Gamaliel apa sih? Yafne itu ya. Gamaliel itu Gamaliel. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan itu. Gamaliel itu punya murid berapa? Enggak, Gamaliel itu punya murid berapa? Sekarang saya tanya kamu ya, kamu kan Paulus bilang Rabi Gamaliel, tanya Rabi Gamaliel ke berapa? Sebentar, kamu Gamaliel berapa? Jangan-jangan kamu Gamaliel 2 kali ya? Yang Gamaliel Ya makanya saya tanya sama kamu, Paulus itu ketika mengaku dia murid Rabi Gamaliel ke berapa? Gamaliel 1 dong. Salah. Gamaliel berapa? Salah. Loh, Gamaliel sebenarnya kedua. kamu kok lebih tahu? Paulus emang ada di Oh Yahudi? tahu. Emang ada Paulus di Yahudi? Sekarang saya ambil data dari seorang profesor Max Immanuel Dimon. Dia menulis di dalam sebuah tulisan yang dilakukan lewat tesis Kalau yang kamu mendalam. Rabi kamu semua pasti nolak Paulus lah. Iyalah. Tertulis di situ Gimana bahwa sih lu? Ini kita ngomong sejarah, bro. ketika Kita ngomong Rabi sejarah. Gamaliel sedang dalam perjalanan Rabi kamu untuk semua pasti menolak Paulus. Enggak, Rabi kamu pasti menolak Paulus. Lu gimana sih, Bil? Sedang berada di dalam perjalanan yang mengajarkan ajaran lain di sinagog Yahudi. Ketika orang Yahudi mendengar pengajaran ini di sinagog, mereka bingung di mana ini ditemukan dalam Torah. Ternyata tidak ditemukan. Maka Rabi Gamaliel mengusir mereka dari sinagog dan dikutuk dengan Birkat Haminim. Bunyinya gimana? Kiranya nama mereka terhapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan dengan segera. Itu Rabi Gamaliel versi Oke, Paulus. Oke, Gamaliel berapa tadi? Gamaliel yang Yahudi itu Gamaliel berapa? Jangan-jangan Yafne. Gamaliel 2. Enggak, Gamaliel ada 4. Lu 2 salah lo. Lo enggak, yang punyamu Gamaliel berapa? 2. Ah iya udah, berarti nggak jelas Gamalielmu itu. Lu kok nggak jelas? Itu profesor, silakan lu bantah. Profesor Max Eldiman. Ya. Nih ya, gua akan segera pulang nih, gua deket nih. Rumah gua dari sini deket. Lu jangan kemana-mana. Gua bukain data biar semua dibuka datanya. Bongkar lagi. Tadi Birkat Haminim kata-katanya apa? Boleh diulangin, Bil? Birkat Haminim Yuk. kata-katanya apa? Yuk. Mereka tahu Enggak apa? Ntar sampai rumah ntar. Oke. Birkat Haminim perang. Dengar ya, kiranya dihancurkan ya. Oke. Yang dikutuk Pak. siapa? Orang Kristen bukan? Orang Kristen ya. Benar, betul. Nah, pertanyaannya, ini orang Kristen sama orang Yahudi jumlahnya sekarang banyakan mana? Orang Kristen. Orang Kristen. Oke. Dulu Ayo, juga ayo. Kristen. Orang Yahudi itu Siapa duluan tuh? mendiami tanahnya sendiri atau enggak? Pertanyaannya. Si mobil mana? Enggak. Mobil. Enggak, ya justru karena Birkat Haminim dilakukan pada tahun 90 Masehi waktu Betul. dunia di Akiva Ribet yang kalau Rabi Akiva. Ini Ya. pelopornya Rabinik nih, Rabi Akiva. Akiva menunjuk Mesias yang namanya Simon Bar Simon Kokhba. Berkaba. Tahun 134 Simon Bar Kokhba tadi yang katanya berhasil itu gagal. Gagal total gagal. Tinggalnya itu bunuh diri, ya, bundir. Gobloknya mentah-mentah. Karena bundir, siapa yang menekan Bar Kokhba? Kegagalan Yahudi. Bar Kokhba. Romawi yang namanya Kaisar Romawi. Hadrian. Sehingga Kaisar Hadrian membuat keluar Israel. Kok goblok banget sih Mesias bunuh diri?
Iya, Mesias Goblok, satu-satunya bunuh diri tolol itu si banget. Bar Kokhba. Oh, ada banyak. Bener Moses, Pra. Moses of Kretz juga mati bunuh diri nih. Kita mau Astaga Tuhan. pulang dulu. Astaga Tuhan. Nih ya. Aduh. Ini Bisa- ngerti bahasa Ibrani nggak sih ini orang nih? Ini nggak ngerti bahasa Ibrani nih kayaknya, Bra. Ini Mesias satu-satunya di dunia yang nggak gagal. Yesus dari Nazaret. Sama orang tua. Ya, kayak itu nggak usah dibahas, Bra. Yang gagal aja. Yang gagal itu meninggal. orang ya. Yang mati konyol ini Simon Bar Kokhba ya, meninggal tadi katanya Astaga berhasil. Sok tadi lupa lagi namanya. Padahal udah kita bilang namanya Simon. Oke, yang kedua namanya Moses of Crete. Meninggal di Astaga. mana? Ini dia Kenapa? di Pulau Kreta mau berenang belaga kayak Musa nih ya, Astaga Tuhan. Hah? tapi tenggelam. Oh, Nih, many found dead while others were rescued. Jadi dia mau menyelamatkan orang-orang Yahudi dengan nyebrang dari Pulau Kreta ya. Pulau Kreta itu yang jadi inspirasi Hyundai Creta itu ke Yerusalem. Dia ngaku Mesias tapi mati semua. Dia mati. mati semua. Goblok banget. Oke. Kok goblok sih, Bra? Dua ya. Dua Yes. gagal. Ini Khuzestan Aha. ya. Belaga-belaga nyerang Kristen. Tapi ternyata dia dihajar sama Muslim. Ah. Ih, jadi Mesiasnya orang, Mesiasnya Yahudi. Yahudi. dibantai sama Muslim. Nah ini kita mesti Astaga Tuhan, memalukan banget, Pra. Nih ya. Malu-maluin banget sih, Pra. Oke, Abu Isa ini dari Persia, Versi apa sih? gagal mati ya, mati. Abu Isa. Yudgan gagal. Baca sendiri aja. Ini yang tadi aku bilang Mesiasnya Kristen, ini lihat nih. Sereni. Ya. Dia lahirnya Kristen nih, lihat. The Syrian was born a Christian. Mesiasnya Kristen. Yahudi tapi Kristen. Bego, Bang. Parah. Bego emang. Gagal ya. Udah siapa tuh ngasih kereta sama gua? Dari Buset. Terserah. Prancis. Thank you ya, guys. Ada lagi Moses Al-Dari dari Maroko. Nah tadi yang si Billy bilang itu namanya Sabataisvi, itu dari Turki ya. Itu meninggal juga dihajar sama Muslim. Mana Sabataisvi? Nah ini Sabataisvi. Thank you, guys. Nih, abad 17 dari Smyrna. Nah ini sama kayak Sinterklas nih. Sinterklas itu Astaga dari Tuhan. Nicholas of Smyrna kan namanya. Smyrna. Turki. Dia mati dihajar pasukan Islam. Kok goblok-goblok sih, Pra? Mereka tuh kan mereka nggak ngerti bahasa Ibrani, Pra. Makanya gagal semua. Yang berhasil cuma ini nih. Mana, Pra? Ini yang berhasil nih. Yesus of Dongo-dongo sih semua orang Ibrani nih. Mereka mengerti bahasa asli loh. Ini yang paling parah ya. Yang paling terakhir yang tadi aku bilang Mana, Pra? ke tempatnya yang namanya Chabad Lubavitch. Itu di Los Angeles, dia punya pusat di Ukraina sama Los Angeles. Mana namanya? Malah. Nih. Mualaf bukan? Menachem Mendel Schneerson. Astaga Tuhan. Ini kalau lu lihat foto profil di WhatsAppku kemarin, ini aku di tempatnya ini, ya. Ini meninggalnya tahu nggak kenapa, Pra? Kenapa, Pra? Stroke. Astaga dongo Tuhan, Mesias kok stroke. Ini ada mukanya nih, lihat. Dongo mukanya. Nih, ada, Pra. ini mukanya. Oh my goodness. Tahun 94. Tahun 94 ya, Pra. Mana ya dia meninggal sakit. Kok mereka gagal mulu sih, Pra? Ya itu Perisi Mesias, Pra. gagal. Kenapa ya, Pra? Kenapa ya, Pra? Nah, dia ini yang menunjuk salah satu dia pernah. Pra, lo tau nggak? Standarnya Mesias abad pertama sama yang sekarang tuh beda atau sama? Menurut lo? Beda lah, makanya tadi dia Beda. salah doang. Itu dia. Ini orang-orang Kristen nggak tahu nih sama orang-orang Islam nih. Bedanya apa, Pra? Bedanya mereka asbun yang sekarang, cocok logi. Betul. Acokmologi. Kenapa? Ya, Kenapa, Pak? matinya tadi sakit jantung karena stroke. Astaga Tuhan, sakit jantung kenapa ya? Banyakan makan apa ya, Lu babi? bayangin kalau ada Mesias matinya sakit jantung. Berarti kalungnya dia itu lambangnya pasti minyak zaitun atau enggak apa ya? Yang 2 kali penyaringan, bimoli mungkin ya. Mungkin nih Mesiasnya banyak makan gorengan. Nih
si tadi. Ini namanya Rabbi Lubavitch. Tapi menurut lo kalau Isa Al-Masih itu gimana, Pra? Itu Mesias apa, Pra? Oh, itu Mesias Palsu ya? Yesus maksudnya. Al-Masihnya Isa alaihissalam tuh. Kalau itu kan aku bilang itu Kalau dia kan ahistoris ya. Lahirnya nggak tahu di mana, Pra. Cuma dibilang Pasti. di bawah pohon kurma. Kotanya nggak jelas. Pohon kurma di Bogor juga ada, Pra. Di Depok astaga, juga iya ada. bener ya juga ya, benar-benar. Terus Ya nggak jelas sih aku bilang. ya kita juga nggak bisa Nggak berani pusing ya. komen sih aku. Nggak berani lah. Sama kayak gua tanya sama lu, Doraemon lahir di mana, Pra? Nggak tahu gua. Nggak tahu kan? Ya udah. Oh iya bener juga. Tapi kan Isa kan di pohon kurma, Pak. Pra. Di kotanya. Nggak mungkin di KTP tulisannya pohon kurma kan? Pasti kota kan? Tapi kan ya itulah yang gue sebel sama ketawa lo. Habis itu si Donitan itu ngomong pohon kurma. Lu kenapa ketawa, Pra? Lu nggak boleh kayak gitu lah, Pra. Jangan lagi.